Kelas 5 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kelas 5 Pembelajaran PJOK. Pelajaran 3. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Gambar 3.1 Gerak melayang saat lompat jauh. Lompat jauh termasuk cabang olahraga atletik. Olahraga ini mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Lompat jauh menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam kejuaraan olahraga nasional. Seperti Pekan Olahraga Nasional, PON. Lompat jauh juga menjadi cabang olahraga atletik yang dilombakan dalam kejuaraan olahraga internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Pada pelajaran ini, kamu diajak mempelajari dan mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, dan lompat pada olahraga lompat jauh. Selain lompat jauh, kamu akan mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada olahraga lempar roket. Olahraga lompat jauh dan lempar roket dapat melatih ketangkasanmu. Kamu juga dapat berprestasi melalui cabang olahraga ini. Oleh karena itu, perhatikan pembelajaran pada pelajaran 3 ini dengan baik dan cermat. Gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar merupakan gerakan dasar dalam olahraga atletik. Cabang olahraga atletik terdiri atas jalan cepat, lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat galah. Serta lempar, tolak peluru, lempar lembing, dan lontar martil. Pada pelajaran ini, kamu diajak mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada lompat jauh dan lempar roket. Melalui pembelajaran ini, kamu diharapkan menguasai gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada kedua olahraga tersebut. A. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Apa yang kamu ketahui tentang lompat jauh? Diskusikan bersama temanmu dan komunikasikan dengan guru. Olahraga lompat jauh mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Pada subpelajaran ini, kamu akan diajak berlatih kombinasi ketiga gerak dasar tersebut. Akan tetapi, sebelum berlatih, lakukan kegiatan berikut. 1. Kombinasi jalan dan lari. Amati gambar 3.2. Bagaimana bentuk kombinasi jalan dan lari? Kamu dapat melakukan kombinasi jalan dan lari pada lari melewati rintangan. Awalnya, buatlah lintasan sepanjang 10-15 meter. Tentukan garis start dan finish. Siapkan tiang bendera sebanyak 8 buah. Tancapkan tiang bendera dengan jarak 1 meter. Pada ujung posisi awal berdiri, kemudian berjalan ke depan. Gerakan ini diikuti dengan berlari melewati tiang bendera secara berkelok-kelok. Saat tiba di garis finish, segera berbalik dan berjalan ke garis start. Lakukan aktivitas ini dengan disiplin dan tanggung jawab. Gambar 3.2 Kombinasi lari dan jalan melewati rintangan. 2. Kombinasi lari dan lompat. Amatilah gambar berikut. Gambar 3.3 menunjukkan kombinasi gerak berlari dan melompat. Lakukan aktivitas tersebut bersama temanmu dengan disiplin. Gambar 3.3 Kombinasi lari dan lompat. Pada gambar 3.3, tampak seorang anak melakukan kombinasi berlari dan melompati balok. Bagaimana caranya? Pada awalnya, siapkan balok atau peralon sebanyak 8 buah. Letakkan balok yang jaraknya tiap-tiap balok sejauh 1 meter. Bersiaplah di garis start dalam formasi berbanjar ke belakang. Berlari ke depan pelan dan makin cepat. Saat mendekati balok, lakukan gerakan melompati balok. Lakukan kegiatan ini hingga semua balok dilompati dengan semangat dan sikap percaya diri. 3. Kombinasi jalan, lari, dan lompat. Bagaimana melakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat? Awalnya, buatlah lintasan sejauh 11-15 meter. Lintasan dibagi menjadi 3 bagian. Misalnya, bagian pertama sepanjang 3-4 meter untuk lintasan berjalan. Bagian kedua sepanjang 5-7 meter untuk lintasan berlari. Bagian ketiga sepanjang 3-4 meter untuk lintasan melompat. Amati gambar berikut dengan saksama. Gambar 3.4 Kombinasi jalan, lari, dan lompat.
Apa yang dapat kamu deskripsikan dari gambar di atas? Dari gambar 3.4, dapat diketahui cara melakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat. Caranya, posisi awal berdiri sikap tegak. Awali berjalan dengan langkah biasa di lintasan bagian 1. Kemudian, berlari dengan cepat di lintasan bagian kedua. Saat mendekati lintasan bagian ketiga, lakukan tolakan satu kaki. Ikuti gerakan melompat dengan sikap jongkok. Saat mendarat, tumpukan kedua kaki secara bersamaan. Lakukan aktivitas ini dengan tanggung jawab dan sportif. 4. Kombinasi melompat dan mendarat. Amatilah gambar berikut. Gambar 3.5 menunjukkan gerakan kombinasi melompat dan mendarat. Bersama temanmu, peragakan gerakan tersebut dengan sportif. Ingat, setelah melakukan pendaratan, kamu harus berjalan keluar melalui ujung bak pasir. Gambar 3.5 gerakan saat mendarat di bak pasir. 5. Mempraktikkan kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Kamu telah berlatih kombinasi jalan, lari, dan lompat dalam permainan sederhana. Untuk menguji kemampuanmu, lakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat melalui lompat jauh. Aktivitas ini dapat dilakukan dalam bentuk perlombaan. Dalam aktivitas ini, kamu hendaknya memperhatikan beberapa aspek berikut. 1. Menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan berlari. 2. Memperhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. 3. Melakukan kombinasi berjalan, berlari, menumpu, dan melompat. 4. Memperhatikan sikap badan di udara. Melayang di udara. 5. Memperhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di bak pasir. Bagaimana cara melakukan kombinasi berjalan, berlari, melompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh? Awalnya, lakukan gerak berjalan biasa, kemudian berlari dengan sekencang-kencangnya. Saat mendekati papan tolakan, bersiap melakukan tolakan. Gunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakan. Saat melayang di udara, arahkan kedua lengan ke belakang. Saat akan mendarat, ayunkan kedua kaki dan tangan ke depan. Lakukan pendaratan dengan kedua ujung kaki. Saat mendarat, kedua lutut ditekuk sedikit. Kedua lengan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan badan. Tahukah kamu? Maria Natalia Londa, Ratu Lompat Jauh Asia. Gambar 3.6 Maria Natalia Londa. Maria Natalia Londa, salah satu atlet berprestasi Indonesia. Prestasi yang diraihnya tidak muncul begitu saja. Diperlukan sikap disiplin, kerja keras, dan ikhlas untuk menjalani latihan teratur. Dari sikapnya itu, ia meraih prestasi di bidang lompat jauh sejak bangku SD. Di kancah internasional, Ia meraih emas pada kejuaraan Asian Games 2014, SEA Games 2015, SEA Games 2017. Pada Invitation Turnamen Asian Games 2018, ia meraih emas dengan lompatan terjauh 6,43 meter. Pencapaian prestasi ini membuat ia dinobatkan sebagai Ratu Lompat Jauh Asia. Dalam kegiatan ini, kamu dapat mengawali dengan lari cepat. Kemudian, lakukan lompatan melewati rintangan. Kegiatan ini dapat divariasikan dengan lari langkah kuda. Bagaimana caranya? Langkahkan kaki kanan ke depan. Kaki kiri mendorong tubuh di belakang kaki kanan. Posisi kaki kanan selalu berada di depan kaki kiri. C. Variasi gerak dasar lompat dan loncat. Apa sajakah variasi gerak dasar lompat dan loncat? Tahukah kamu, gerakan melompat memberikan pengalaman cara menumpu atau mendarat yang benar. Selain itu, aktivitas melompat dapat menumbuhkan keberanian dan percaya diri. Selanjutnya, kamu akan belajar variasi gerak dasar lompat berikut. B. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada lempar roket. Pada subpelajaran ini, kamu akan diajak mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar melalui permainan lempar roket. Roket merupakan alat berbentuk seperti rudal terbuat dari pipa paralon. Panjang roket sekitar 50 cm. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kamu dapat mengerjakan kegiatan berikut. 1. Kombinasi jalan dan lari pada gerakan awalan lempar roket. Lari merupakan gerak awalan dalam lempar roket. Lari awalan dilakukan untuk mengumpulkan energi sebelum melepaskan roket. Pada gerakan ini, kamu harus mengombinasikan gerak dasar jalan dan lari. Amati dan peragakan kombinasi gerak seperti gambar 3.7. Peragakan bersama temanmu. Bandingkan gerakanmu dan gerakan temanmu.
Kemudian, kemukakan kepada teman dan gurumu. Gambar 3.7 Gerakan sebelum dan sesudah melempar. 2. Kombinasi lari dan lempar pada tolakan sebelum melempar. Amatilah gambar 3.7. Peragakan gerakan tersebut bersama temanmu dengan tanggung jawab. Amatilah gerakan temanmu dan bandingkan dengan gerakanmu. 3. Kombinasi jalan dan lempar pada gerakan setelah melempar. Amatilah gambar 3.7. Gambar tersebut menunjukkan gerakan setelah melakukan lemparan. Gerakan tersebut mengombinasikan gerak dasar jalan dan lempar. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan setelah melakukan lemparan sebagai berikut. 1. Pindahkan berat badan dari belakang ke depan. 2. Pindahkan kaki kanan ke depan. Posisikan kaki agar berada di belakang garis batas lemparan. Kamu telah mengetahui gerak dasar melempar roket. Agar menghasilkan lemparan yang jauh, hendaknya kamu banyak berlatih mempraktikkan gerak dasar lempar roket secara benar. Kamu dapat mengawali latihanmu dengan melakukan pemanasan. Kemudian mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Selanjutnya, kamu dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar tersebut dengan menggunakan roket. Tekunlah berlatih agar kamu makin terampil. Tumbuhkan semangat pantang menyerah saat berlatih. Rangkuman. 1. Olahraga atletik mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, lompat dan lempar. Contoh cabang olahraga atletik yaitu lari, lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing, dan lempar cakram. 2. Lompat jauh mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Lompat jauh yang benar harus memperhatikan beberapa langkah berikut. A. Lakukan lari sebagai awalan lompat jauh. B. Perhatikan posisi titik tumpu yang digunakan untuk tolakan. C. Setelah lari, tolakkan menggunakan kaki terkuat dan melompatlah. D. Pada saat melayang di udara, fokuslah untuk mencapai lompatan yang jauh. 3. Lempar roket mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Gerak dasar lempar roket, yaitu lari awalan, tolakan sebelum melempar, dan gerakan melempar. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu. Kemudian upload ke tim PJOK ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Jawablah dengan benar. 1. Bagaimana kombinasi gerak lari dan menolak dalam lompat jauh? 2. Bagaimana cara melakukan lompat jauh? 3. Jelaskan langkah-langkah melakukan kombinasi gerak dasar jalan dan lari pada gerakan lari awalan. Lempar roket. 4. Jelaskan rangkaian gerakan yang dilakukan pada permainan lempar roket. 5. Sebutkan 2 faktor yang perlu diperhatikan setelah melakukan lemparan roket. Selamat mengerjakan ya.